Selamat siang, nama saya Gapit Gundala. Saya akan membawakan cerita rakyat Aji Saka. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang sangat jahat bernama Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar ini gemar memakan manusia. Setiap harinya, sang patih Medang Kamulan sibuk mencari manusia untuk dipersembahkan kepada rajanya yang sangat kejam itu. Rakyat Medang Kamulan tentu saja sangat ketakutan dan mereka memilih untuk mengungsi dari Medang Kamulan dibandingkan harus menjadi santapan Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka, seorang pemuda yang mendengar ini, berniat menghentikan kekejaman penguasa kerajaan Medang Kamulan yang gemar memakan manusia itu. Lalu Aji Saka bersama dengan pembantunya berangkat ke kerajaan Medang Kamulan. Di suatu tempat, Aji Saka meminta pembantunya untuk tinggal karena ia akan ke kerajaan Medang Kamulan seorang diri. Ketika Aji Saka sampai di istana, sang raja sedang marah kepada patihnya karena tidak mendapatkan seorang manusia yang akan dipersembahkan untuk sang raja. Kemudian Aji Saka menemui sang patih dan berkata, "Serahkanlah aku kepada rajamu, wahai patih." Patih pun menjawab, "Kamu ini siapa? Kenapa kamu mau dijadikan santapan oleh rajaku? Sedangkan orang lain pasti akan kabur. Tapi kamu ini malah menawarkan diri." Aji Saka pun menjawab, "Sudah, bawa saja aku ke hadapan rajamu." Kemudian sang patih pun membawa Aji Saka ke istana kerajaan Medang Kamulan. Berbeda dengan orang-orang lainnya yang sangat ketakutan ketika dihadapkan kepada Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka tampak tenang. Sama sekali ia tidak menunjukkan ketakutan. Di hadapan sang raja, Aji Saka pun berkata, "Sebelum hamba paduka makan, perkenankan hamba mengajukan satu persyaratan terlebih dahulu." "Syarat?" Prabu Dewata Cengkar pun memelototkan kedua matanya. "Syarat apa yang engkau kehendaki?" Aji Saka pun menjawab, "Hamba meminta imbalan tanah seluas surban yang hamba kenakan ini," jawab Aji Saka. Di dalam hati, Prabu Dewata Cengkar tertawa mendengar syarat yang diajukan Aji Saka. Syarat yang sangat mudah, hanya dengan memberikan imbalan tanah seluas surban yang dikenakan Aji Saka, ia dapat memakan Aji Saka, pikirnya. Prabu Dewata Cengkar pun berkata, "Aku akan memenuhi permintaanmu. Lekas buka surbanmu itu dan gelarlah, aku sudah lapar." Aji Saka pun membuka surbannya dan mulai menggelarnya. Semua yang melihat surban Aji Saka sangat keheranan, begitu pula Prabu Dewata Cengkar. Karena apa? Karena surban itu ternyata sangat panjang, seolah-olah tidak putus-putusnya digelar hingga wilayah kerajaan Medang Kamulan pun kurang panjang. Sesuai perjanjian, Prabu Dewata Cengkar harus menyerahkan tanah seluas surban yang dikenakan Aji Saka. Itu berarti wilayah kekuasaan Prabu Dewata Cengkar diserahkan kepada Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar pun sangat murka. Ia langsung menangkap Aji Saka untuk dimangsa. Namun, Aji Saka bisa menghindar serangan sang raja. Sebaliknya, raja tidak berdaya ketika terlilit surban Aji Saka. Semakin keras ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat juga ia terlilit surban Aji Saka. Aji Saka pun mampu melempar tubuh Prabu Dewata Cengkar ke laut selatan. Ketika itu Raja Medang Kamulan yang gemar memakan daging manusia itu menemui kematiannya. Rakyat Medang Kamulan sangat bahagia mendengar kematian rajanya, yaitu Prabu Dewata Cengkar. Rakyat pun akhirnya menunjuk Aji Saka sebagai raja mereka. Maka Aji Saka bertahta sebagai raja Medang Kamulan menggantikan Prabu Dewata Cengkar. Nah, pesan moralnya, jadilah anak yang pemberani. Jika menemukan hal yang salah, maka katakanlah salah. Bantulah orang-orang yang membutuhkan. Belajarlah dengan tekun agar dapat memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat menolong orang lain. Sekian dari saya. Salam dan bahagia.